Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di MS Official Channel YouTube. Kembali lagi kita di pembuatan video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Kali ini kita akan masuk pada tahapan memasukkan background dan dubbing suara. Kita bisa langsung masukkan dubbing suara. Kita juga bisa menginsert video. Bahkan di PowerPoint versi Office 2010 sampai ke atas itu kita langsung bisa melakukan screen recording ya, atau perekaman layar itu bisa. Nah, di sini saya hanya akan memberikan pengenalan saja di fitur tadi, 3 fitur tadi, namun saya hanya akan lebih fokus ke memasukkan audio dan background saja. Oke, kita langsung saja. Karena sebelumnya kita sudah membuat template ya, dan materinya sudah ada, maka kita kembali ke slide 1. Untuk memasukkan audio, kita klik audio, lalu kita klik audio on my PC atau audio yang ada di komputer. Nah, akan hasil seperti ini. Kebetulan saya sudah punya contoh musiknya ya, yang saya download di YouTube. Musiknya kita klik, lalu kita insert. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu menyimpannya di tempat seperti ini, maka ketika kita lakukan slideshow, maka hasilnya akan muncul lambang audio seperti ini. Nah, caranya kita klik, lalu kita geser ke luar slide, seperti ini. Oke, nah seperti ini ya, agar tidak nampak. Selanjutnya kita masuk ke playback. Setelah kita di playback, kita klik di start ya, lalu automatic ini agar nanti ketika kita lakukan slideshow maka otomatis musiknya akan langsung play otomatis. Selanjutnya kita klik play across slide. Ini nanti ketika kita mengklik ini, semua slide nanti akan langsung continue audionya atau backsoundnya. Karena kalau kita tidak klik, kita harus mengklik lagi di slide kedua, slide ketiga, dan seterusnya, memasukkan musik di slide 2 sampai ke 6 nanti. Ketika kita mengaktifkannya, maka cukup saja di slide pertama, maka akan langsung play sampai slide ke-6. Oke, selanjutnya kita aktifkan lagi yang loop ya, agar nanti ketika video durasi slide terlalu panjang dan audio tidak mencukupi durasi slide, maka ketika sudah sampai di akhir audio akan terplay kembali di awal audio atau di awal musik. Jadi akan terus continue sampai slide berakhir, walaupun nantinya musiknya hanya 2 menit, namun ketika kita buat video menjadi 4 menit, maka ketika berakhir di menit kedua maka akan otomatis play lagi kembali dari menit pertama. Nah, selanjutnya kita klik hidden. Di hidden ini ketika kita simpan di sini audionya dan kita lakukan slideshow, maka audio ini tidak akan kelihatan. Namun untuk mempermudah kita simpan saja di luar seperti ini, tapi tetap kita aktifkan ya. Selanjutnya agar nanti voice kita atau dubbing suara kita agar background tidak lebih keras dari dubbing suara kita bisa mengatur volumenya dengan mengklik volume, lalu kita klik yang low. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ketika kita sudah membuat seperti ini, background akan berada di animasi. Jika kita, di sini foto ataupun teks ada animasinya, maka tempat background ini akan berada di akhir animasi. Jadi nanti animasinya dulu muncul, baru musiknya muncul. Nah, caranya agar musik muncul duluan lalu animasi teks dan foto ini, itu kita kembali ke animasi, lalu kita klik animation pane. Nah, seperti ini. Nah, dia akan ada di bawah, jadi kita klik lalu kita naikkan ke paling atas. Nah, seperti ini. Jadi ketika di play, maka akan langsung otomatis musiknya diputar dan akan muncul animasi font atau tulisan dan gambar setelah musik diputar. Oke, untuk memasukkan musik seperti itu caranya.
Untuk lebih jelasnya kita coba play ya. Kita play. Nah, seperti ini. Atau kita langsung ke slideshow saja ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, walaupun sudah berganti ke slide kedua dan ketiga, musiknya tetap continue. Oke, kita slideshow saja dulu. Oke, setelah selesai, background sudah ada. Kita akan membuat atau kita akan memberikan narasi pada slide-slide ini. Nah, caranya cukup gampang. Kita kembali ke slideshow, lalu kita klik record slide, lalu kita pilih yang di bawah. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kita langsung bisa melakukan recording atau pengisian suara, di mana kita bisa seperti melakukan presentasi namun langsung dalam bentuk video nantinya. Dan ada beberapa cara untuk melakukan dubbing suara. Di sini saya akan ulas satu persatu. Ada 3 cara sebenarnya. Namun untuk pertama saya akan memberikan contoh yang ini dulu. Ketika kita sudah mulai, kita sudah siap, kita tinggal play recording. Maka akan hitung mundur. Metamorfosis pada katak. Penjelasan metamorfosis katak. Metamorfosis katak merupakan sebuah proses perkembangan biologi katak yang berubah dari waktu ke waktu seiring perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangannya yaitu adalah pada pembentukan organ-organ tubuh katak. Ada katak yang bisa hidup di darat maupun di air. Katak akan meletakkan telurnya di dalam air dan hampir 80% proses pertumbuhan katak dari telur hingga katak dewasa di dalam air. Hewan ini disebut dengan hewan amfibi karena bisa hidup di 2 alam. Proses tahapan dan siklus metamorfosis katak. Berikut ini adalah proses metamorfosis yang akan dilalui oleh katak, yaitu dimulai dari pertama, fase telur. Hewan yang tergolong dalam jenis hewan amfibi ini mengawali proses metamorfosisnya dari telur. Proses yang kedua adalah fase kecebong. Setelah telur menetas, maka akan berubah menjadi kecebong atau masuk dalam fase berudu. Fase ketiga adalah fase katak muda. Setelah melewati 5 minggu menjadi kecebong, maka katak akan berkembang menjadi katak muda ditandai dengan munculnya ekor. Dan terakhir adalah fase katak dewasa. Setelah melewati fase-fase di atas yang kemudian terbentuknya paru-paru untuk katak bernafas di darat, maka katak akan menjadi katak dewasa yang akan terlihat dengan hilangnya ekor pada katak dewasa. Nah, setelah selesai, kita tinggal coba play ya. Adalah fase katak dewasa. Setelah melewati fase-fase di atas yang kemudian terbentuknya paru-paru untuk katak bernafas di darat, maka katak akan menjadi katak dewasa yang akan terlihat dengan hilangnya ekor pada katak dewasa. Lalu kita klik close. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah tanda audionya. Namun jika Bapak Ibu tidak bisa menggunakan record slideshow, bisa langsung di audio. Insert dulu ya, audio. Kita bisa langsung recording audio. Ini kita langsung bisa merekam langsung. Caranya hampir mirip. Ketika kita mengklik play, maka otomatis akan terekam. Saya klik cancel saja.
Dan ini kita langsung bisa play dari slide per slide. Saya lebih suka menggunakan yang tadi, yang cara di slideshow ya, untuk pengisian narasi. Dan jika nanti laptop Bapak Ibu mengalami kendala bahwa tidak bisa merekam langsung dari laptop, maka Bapak Ibu bisa langsung membuat narasi dari handphone atau perekam lainnya ya, yang nanti keluarannya menggunakan MP3. Bapak Ibu silakan setelah melakukan perekaman, simpan, lalu pindahkan ke laptop dan masukkan melalui audio, sama seperti sebelumnya tadi memasukkan backsound ya. Lalu ketika sudah ada filenya, tinggal diklik insert, maka disimpan di paling awal. Sama seperti tahapan selanjutnya lagi, kita masuk di klik, lalu ke playback, klik di sini automatical, lalu di selanjutnya play across slide, loop, dan hide. Kita atur volumenya, lalu dubbing suara pun juga akan terbentuk. Nah, untuk dubbing suara saya kira sudah cukup ya. Untuk dubbing suara itu tadi cara paling simple sebenarnya untuk melakukan dubbing suara, karena kita langsung bisa mengikuti dan mengatur durasi per slide-nya. Nah, untuk menginsert video, jika Bapak Ibu ingin menampilkan video, cukup gampang juga, tinggal diklik saja video, lalu this device. Ini tinggal kita pilih video yang ingin Bapak Ibu masukkan, lalu ketika sudah ada, saya akan memberikan contohnya ya. Nah, seperti ini, kita klik insert, maka akan nampak di sini. Caranya gampang juga, kita kembali ke playback, kita klik automatical, maka akan otomatis terplay. Tapi saya di sini tidak akan menggunakan video karena saya hanya akan menggunakan gambar saja. Namun untuk cara memasukkan video tadi sama seperti cara yang tadi, yaitu melalui video ya. Bahkan untuk screen recording sebenarnya bisa kita langsung melakukan perekaman layar dengan fitur yang biasanya ada di Office 2010 sampai 2019. Saya kurang tahu di 2007, tapi biasanya di 2010 sampai 2019 itu sudah ada fitur screen recording. Dan di Office 2007 pun sebenarnya hampir sama ya. Paling yang berbeda hanya letak-letak ikonnya. Namun untuk insert, fitur-fitur insert, desain, transisi, animasi, dan slideshow itu biasanya akan sama. Nah, untuk proses dubbing suara saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung ke fase selanjutnya. Di sini kita klik dulu ya. Ini kita klik, kita ke playback, lalu kita oke, sudah terhide ya. Jadi tidak perlu lagi akan muncul gambar audionya ini. Nah, itu saja untuk dubbing suara, memasukkan background, memasukkan video. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar pada di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and share agar teman-teman yang lain bisa belajar bersama melalui video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di untuk cara memasukkan opening dan ending video, kita akan masuk di video sesi ketiga, yaitu memasukkan intro, ending video, dan cara mengekspor atau menyimpan file PPT atau PowerPoint menjadi video. Oke, itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya.